Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat semuanya? Apa kabar kalian pagi hari ini? Kaifa asbahtum? Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan keimanan kita dalam dada kita. Amin. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mempelajari pelajaran Al-Islam ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ya, sebelumnya Bu Neneng bertanya dulu untuk kalian semuanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Apakah kalian sudah menjaga adab-adab kalian ketika menuntut ilmu? Berwudu terlebih dahulu, kemudian duduk yang rapih, mendengarkan sambil mendengarkan dengan sesama. Ya, kita mulai saja. Pembahasan kita sekarang adalah mengenai Asmaul Husna. Sebelum kita beranjak ke pembahasan Asmaul Husna, Bu Neneng akan membacakan sebuah cerita, sebuah kisah, yaitu kisah ketika Rasulullah selamat dari pembunuhan, yaitu ketika kisahnya Rasulullah hijrah ya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah ke Madinah, pada saat yang bersamaan kaum kafir Quraisy membuat rencana jahat. Mereka berniat membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengepung rumah Rasul. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi keselamatan melindungi Rasulullah dan para pengikutnya. Allah memberikan rasa kantuk yang hebat kepada orang-orang kafir yang sudah berada di depan rumah Rasul sehingga mereka tertidur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur dan menutupinya dengan selimut. Iya, Ali bin Abi Thalib yang pada saat waktu itu usianya masih sangat kecil, tapi Ali bin Abi Thalib sangat sami'na wa ata'na dengan Rasulullah, sangat patuh akan perintah Rasulullah. Kalau kita bagaimana? Kita bayangkan kalau kita seandainya disuruh menggantikan posisi orang yang akan dibunuh, bagaimana perasaan kita? Mau atau tidak? Tetapi Ali bin Abi Thalib dengan kecintaannya dengan Rasulullah SAW, maka dia pun turut patuh perintah Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Thalib pun menggantikan posisi tidur Rasulullah SAW. Sementara itu Rasulullah pergi keluar lewat pintu belakang dan bergegas menuju Madinah. Nah, ketika Rasulullah sudah pergi, sudah meninggalkan rumah Rasulullah, ketika itu
orang kafir Quraisy bangun dari rasa kantuknya yang tadi sudah berada di depan rumah Rasulullah. Langsung mereka menerobos masuk ke pintu rumah, masuk ke dalam rumah Rasulullah. Namun apa yang didapatinya? Mereka tidak mendapati Rasulullah. Mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib, seorang anak kecil yang sedang tidur, yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka akhirnya merasa gagal untuk membunuh Rasulullah karena yang didapati bukan Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib yang tidur menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sepenggal kisah tentang Rasulullah selamat dari pembunuhan. Yaitu Allah yang menjaga Rasulullah, Allah yang melindungi Rasulullah. Allah Maha melindungi, Allah Maha memelihara dan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, kita akan mulai membahas tentang Asmaul Husna. Kalau kita perhatikan betapa menakjubkan pemandangan ini teman-teman. Langit dan pegunungannya begitu indah, dan juga rumput-rumputan yang terhampar bagaikan pelangi, ya, begitu sangat indah. Siapa yang menciptakan itu semua? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, bumi, dan semua isinya sedemikian indahnya. Allah juga memelihara semua yang ada di langit dan ada di bumi ini. Teman-teman, kalian masih ingat kan waktu kalian kelas 1 kita sudah pernah mempelajari Asmaul Husna. Asmaul artinya adalah nama-nama. Kemudian husna adalah yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Nama yang baik bagi siapa? Tentu saja nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa jumlah Asmaul Husna? Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun tentunya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya lebih dari itu. Asmaul Husna tersebut semuanya tertulis dalam Al-Quran. Alangkah baiknya jika kita bisa menghafalkan 99 Asmaul Husna. Baik teman-teman, yang pertama Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera atau Maha Selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan memberi keselamatan bagi hambanya. Jika kita selamat dari suatu keadaan bahaya, itu terjadi bukan karena kebetulan teman-teman, tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan kita. Kita sepatutnya harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keselamatan. Jika kita kaitkan dengan masa pandemi kita sekarang ini, kita sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan. Karena berapa di luaran sana yang sudah menjadi korban virus yang sangat ganas ini, yaitu virus COVID-19, virus corona. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesehatan sampai saat ini, masih bisa belajar. Karena berapa banyak sudah korban yang sampai meninggal pun ada.
yang masih di rumah sakit pun, yang masih dalam perawatan pun juga banyak. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keselamatan. Kita sebaiknya selalu berdoa dan mendoakan keselamatan bagi orang lain. Dengan cara apa? Ya, kewajiban kita kalau kita bertemu dengan sesama muslim adalah dengan mengucapkan salam. Karena dengan mengucapkan salam tersebut berarti kita sedang meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena artinya apa? Assalamualaikum itu artinya semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, ya, bagi kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahannya. Ya, itu assalam, itu arti dari assalam. Selanjutnya al-mu'min. Al-mu'min adalah artinya Allah Maha memberi keamanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rasa aman dan tidak takut ketika kita ketakutan. Ingatlah kalau kita ketakutan bahwa ada Allah yang selalu menjaga kita. Asalkan kita selalu dekat dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala pun akan selalu dekat dengan kita. Ya, kalau kita merasa takut, kita nggak perlu khawatir, karena hanya Allah yang akan menjaga kita, yang akan memberikan kita keamanan. Karena Allah mempunyai nama Al-Mu'min, yaitu yang Maha memberi keamanan. Kemudian bagaimana kita mengaitkan Al-Muhaimin ini pada diri kita? Bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita harus peduli kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah peduli kepada kita, sebagaimana Allah telah memberikan rasa aman kepada kita. Jangan sampai kita malah membuat kerusakan atau membahayakan orang lain. Nah, itu adalah al-mu'min. Kemudian al-muhaimin yang ketiga. Artinya al-muhaimin adalah Allah yang Maha memelihara. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara segalanya. Setiap makhluk di alam semesta ini selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tumbuhan, hewan, manusia, dan semuanya diawasi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan alam semesta ini terbengkalai, ya. Allah memelihara semuanya. Memelihara makhluknya, memelihara bulan, bintang, matahari, sehingga bulan, bintang, dan matahari tidak saling bertubrukan, tidak saling bertabrakan. Mereka tunduk dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hari akhir, sebelum hari kiamat, maka mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka tidak akan saling bertubrukan. Demikian juga bumi beserta isinya, alam semesta ini beserta isinya. Allah tidak mungkin membiarkan alam semesta ini terbengkalai. Kalaupun bencana terjadi di mana-mana, itu bukan karena Allah, tetapi karena manusia itu sendiri yang membuat kerusakan di muka bumi ini, sehingga terjadilah bencana-bencana yang terjadi, misalkan banjir, karena manusia suka buang sampah sembarangan. Longsor, karena manusia suka menebang pohon yang seharusnya dijaga dan dipelihara. Nah, oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah menjaga dan memelihara kita. Kita juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Jangan sampai merusak apa yang telah Allah ciptakan dan Allah telah pelihara oleh kita. Ya, seperti yaitu tadi, Allah telah memelihara lingkungan kita, maka kita harus jaga, kita harus pelihara, kita harus lestarikan. Jangan sampai kita buang sampah sembarangan, jangan sampai kita menebang pohon sembarangan, jangan sampai bencana-bencana akan terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Allah yang Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan dan menguasai alam semesta tanpa bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup berfirman, kun fayakun, dan jadilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, maka jadi. Kita jangan sombong dengan kekuatan diri kita, karena apa yang kita miliki tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak pantas menyombongkan diri kita di hadapan Allah dan juga menyombongkan diri kita kepada orang lain, karena apalah diri kita hanyalah kecil di mata Allah. Semua kekayaan misalkan, semua kekuatan misalkan, semua kecantikan hanyalah milik Allah, semua kegantengan hanyalah milik Allah. Kita merasa ganteng, merasa cantik, bangga dengan kecantikan dan kegantengan, itu tidak boleh, namanya sombong. Sombong itu hanya milik Allah. Semuanya hanya Allah yang memiliki, kita hanya mendapat titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah. Oh ya teman-teman, ada yang lupa nih mengenai dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna ini terdapat dalam surat Toha ayat 8. Toha itu surat ke-20 ya, ayatnya ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang baik. Quran surat Toha ayat 8. Nah, itu teman-teman ya, dalil pokok tentang Asmaul Husna. Kalian hafalkan ya dalilnya, kemudian hafalkan pula Asmaul Husna yang tadi, dari mulai As-Salam artinya apa, Al-Mu'min artinya apa, Al-Muhaimin artinya apa, dan Al-Aziz artinya apa. Nanti kalian kirim hafalan kalian melalui voice note ya, dan tanya jawab tentang seputar Asmaul Husna ya. Demikianlah pembelajaran kita, penjelasan Bu Neneng tentang Asmaul Husna pada kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya, kalian mengerti apa yang telah Bu Neneng sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberkahi ilmu-ilmu yang telah Bu Neneng berikan dan bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.